Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Al-Burdah yang berbahagia, dimanapun Anda berada, semoga kita selalu diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dan keberkahan ilmu yang manfaat dan barokah. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan pembahasan pada pertemuan sebelumnya, yaitu masih dalam kitab tafsir surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala radhiyallahu anhu. Wa kama qala alaihi salam, dan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini masih tentang keutamaan dan keistimewaan dari surah Yasin. Inna Allah Ta'ala qara'a surah Yasin wa Taha qabla an yakhluqas samawati wal ard bi alfi amin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membaca surah Yasin dan Taha qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum menciptakan langit dan bumi, bi alfi amin, 2000 tahun. Falamma sami'at malaikah qalu, maka tatkala itu malaikat pun mendengar. Lalu mereka berkata, tuba li ummati Muhammad nazala alaihim hatani suratani. Beruntunglah bagi umat Nabi Muhammad yang mana turun atas mereka dua surah ini, yaitu surah Yasin dan surah Taha. Wa tuba liman tahammala bihima, dan beruntunglah orang yang menyandang, orang yang menghafal, orang yang mengamalkan dua surah ini. Wa tuba li alsinatin tatakallamu bihima, dan beruntunglah juga orang yang lisannya tatakallamu bihima, selalu membaca dua surah ini. Jadi bukan hanya Allah yang memuji, Rasul juga banyak memberikan hadisnya tentang keutamaan. Malaikat pun menyampaikan lewat Nabi Muhammad bahwa orang-orang yang sering membaca surah Yasin dan surah Taha itu termasuk dari golongan orang-orang yang beruntung. Kita lanjut, sahabat. Wa kama qala alaihi salam, dan sebagaimana sabda Nabi juga, inna ahlal jannah la yaqra'una syai'an min ahlil qur'an, la yaqra'una syai'an minal qur'an illa Taha wa Yasin wa surat ar-Rahman. Sesungguhnya para ahli surga tidak membaca sesuatu dari Al-Qur'an illa Taha wa Yasin wa surat ar-Rahman. Jadi ahli jannah, para penduduk surga itu selalu membaca surah Taha dan surah Yasin dan surah Ar-Rahman. Maka dari itu, supaya kita menjadi golongan yang mana ahlul jannah, penduduknya surga, marilah kita istiqomahkan membaca surah Taha, membaca surah Yasin atau surah Ar-Rahman setidaknya 1 minggu 1 kali, atau kalau masih berat mungkin bisa 1 bulan 1 kali. Wa kama qala alaihi salam, dan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma muslimin wa muslimatun quriya indahuma suratu Yasin wa huma fi sakaratil maut nazala alaihima bi'adadi kulli harfin 10 amlakin. Ini mungkin yang harus dijadikan dalil ketika orang yang wafat,
orang yang sedang sakaratul maut. Ayyuma muslimun wa muslimatun, siapapun muslim laki-laki maupun muslim perempuan muslimah, quri'a indahuma suratu Yasin, yang dibacakan padanya surah Yasin, wa huma fi sakaratil maut, dua orang itu muslim atau muslimah itu sedang sakaratul maut atau sedang dicabut nyawanya, nazala alaihima bi'adadi kulli harfin asyaratu amlak, maka turun bagi dua orang tersebut yang meninggal itu di setiap huruf dari surah Yasin asyaratu amlakin, yaitu 10 malaikat. Kita bayangkan di dalam surah Yasin, kalau kita kita hitung mungkin ada banyak, mungkin lebih dari 200 ayat, 200 huruf atau mungkin lebih 300 huruf. Anggaplah 300 huruf atau lebih 500 huruf. 500 huruf dikali 10. Maka ketika orang itu dibacakan surah Yasin dan di sisinya, maka akan membersamai orang yang mati itu 5.000 malaikat. Akan datang kepada orang itu 5.000 malaikat. Untuk apa datangnya orang? Untuk apa datangnya para malaikat itu? Yaqumuna baina aydihima sufufan. Mereka akan berdiri di sisi orang yang meninggal itu sufufan, secara bersuf-suf, berbaris-baris. Yusalluna alaihima, yang mendoakan orang yang mati itu, wa yastaghfiruna lahuma, dan memohonkan ampun kepada orang yang meninggal itu, wa yashhaduna ghuslahuma, dan menyaksikan pemandian orang yang meninggal tersebut, wa yattabi'una janazatahuma, dan menghantarkan, mengikuti jenazah sampai diantarkan kepada liang lahat. Makanya kita dianjurkan apabila kita menemukan entah itu sanak famili, teman, saudara, guru, bagaimana ketika wafat, ketika kita takziah dan masih ada mayatnya, masih ada di rumahnya, maka hendaklah kita membaca surah Yasin, agar dengan surah Yasin ini malaikat pada datang dan mendoakan, beristighfar kepadanya agar apa yang menjadi dosa-dosanya diampuni sebelum masuk ke dalam kubur. Kita lanjut. Wa kama qala alaihi salam, dan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsiru qira'ata hadhihi surah, perbanyaklah oleh kamu akan membaca surah Yasin ini. Fa inna fiha khasa'isa katsira, karena sesungguhnya di dalam surah Yasin itu terdapat keistimewaan yang banyak. Hatta qila fi syarhi hadzal hadis, sampai dikatakan di dalam hadis syarah hadis ini, innal ja'i, di antara keistimewaan yang banyak itu adalah innal ja'i'a idza qara'aha bi huduril qalbi ashba'ahu Allahu min fadli. Apabila ada orang yang lapar, apabila membaca surah Yasin bi huduril qalbi, dengan sangat khusyuk, ashba'ahu Allahu min fadli, maka Allah akan mengenyangkan orang tersebut min fadlihi, dari keutamaannya. Wa in qara'ahal khaifu azhaballahu ta'ala huznahu wa khaufahu. Apabila ada orang yang takut, khawatir akan sesuatu, dan lalu dia membaca surah Yasin, azhaballahu ta'ala huznahu wa khaufahu, maka Allah akan menghilangkan atasnya kesedihannya dan ketakutannya. Jadi kalau kita sedang takut, berada di sendirian, sepian, mengalami kegalauan, kegagalan dalam bisnis, kegagalan dalam usaha, maka setidaknya cobalah kita membaca surah Yasin. Kita berharap dengan keberkahan dan keistimewaan surah Yasin, kegagalan kita, kesedihan kita akan Allah hilangkan. Ini salah satu keistimewaannya. Wa in qara'ahal faqir khallasu min dinihi.
Barang siapa orang fakir, orang yang sedang fakir membaca surah Yasin, maka Allah akan khallasa min dainihi, maka Allah akan membebaskan dari hutang-hutangnya, akan membantu, akan memberikan jalan keluar atas hutang-hutangnya, memberikan inspirasi, memberikan ketenangan, sehingga pada akhirnya hutangnya pun lunas. Wa idza qara'a dzul hajah qadallahu ta'ala hajatahu. Barang siapa orang yang membaca surah Yasin dan dia sedang mempunyai suatu hajat, suatu kebutuhan, qadallahu ta'ala hajatahu, maka niscaya Allah akan mengabulkan hajat-hajatnya karena keberkahan dari surah Yasin. Wa man qara'aha fi subhi yakunu fi amanillahi ta'ala ilal masa. Barang siapa yang membaca surah Yasin pada waktu subuh, maka Allah akan menjaminnya, Allah akan melindunginya sampai sore hari. Wa fi ayyi baldatin idza tuliyat aw fusirat rafa'allahu ta'ala anhumul bala. Dan di negara manapun yang mana di sana dibacakan surah Yasin dan dijelaskan surah Yasin, maka Allah akan angkat bagi mereka al-bala, apa? Bala, ujian, wal qahta, dan kelaparan, wal ghala, dan kemahalan harga, wat taun, dan penyakit taun, wal waba, dan waba, wal marad, dan penyakit bihurmatiha, karena kemuliaan surah Yasin. Maka marilah kita membaca sering-sering surah Yasin agar virus yang melanda negeri kita maupun negara-negara muslimnya akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man qara'aha fil laili yakunu ahluhu fi amanillahi ta'ala ila subhi. Barang siapa orang yang membaca surah Yasin pada malam hari, yakunu ahluhu fi amanillahi ta'ala ila subhi, maka keluarganya dalam jaminan Allah, dalam perlindungan Allah sampai subuh hari. Kalau kita gambarkan, kalau kita punya satpam di rumah kita yang menjaga dari malam sampai subuh, itu menjaga mungkin harta kita, kendaraan kita. Namun ada suatu yang mungkin tak dapat dijaga oleh seorang satpam. Lah, maka Allah dengan orang yang membaca surah Yasin maka akan menjaga, entah itu dari godaan jin, dari godaan mungkin kiriman santet dan sebagainya, insya Allah, atau sebagainya, insya Allah Allah akan jamin orang yang membaca pada waktu maghrib atau isya surah Yasin. Wa idza quri'at 'alal mayyit, dan apabila surah Yasin dibacakan atas orang yang meninggal, khuffifat anhu 'adzabul qabri, maka Allah akan meringankan baginya akan azab kuburnya, in kana min ahlil azab, apabila orang tersebut ialah termasuk ahli neraka. Jadi para ahli kubur, kita punya orang tua, setidaknya marilah kita fatihahkan, kita khususkan, kita bacakan Yasin kepada para leluhur kita, jangan lupa. Wa illa, dan jika orang tersebut bukan ahli neraka, yaitu ahli surga, fatakunu fi rauqihi wa rahatihi ziyadah, maka surah Yasin itu akan menjadi tambahan kegembiraannya dan tambahan bagi peristirahatnya di alam kubur. Di anil qabra, karena sesungguhnya kubur raudhatun min riyadil jinan, ialah termasuk dari taman-tamannya surga. Au hufrah min hufarin niron, atau jurang dari jurang-jurangnya neraka. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita menjadi ahlul Quran dan orang yang selalu membaca surah Yasin di setiap kebutuhan dan kegelisahan hidup kita. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal afwa minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.